Welcome to Elmika Project. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 Gothia Demon sekaligus. Yang pertama kita akan membahas tentang Phasago, kemudian diikuti dengan Samigina. Kita juga akan membahas tentang Marbas dan juga kita akan membahas tentang Falafor. 4 Gothia Demon ini merupakan bagian dari 72 Gothia Demon yang melegenda yang mereka juga dibahas dalam buku Lesser Key of Solomon. Nah, sebelum dibahas lebih jauh lagi, aku di sini pengen ingetin aja bahwa segala ilustrasi dan juga informasi yang ada dalam video ini hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk menambah pengetahuan semata. Jadi aku di sini tidak akan membuat satu ritual, aku juga tidak akan membuat atau menggambar sigil atau seal karena memang video ini tidak ditujukan untuk mengajarkan atau mempengaruhi apalagi menyesatkan. So be smart guys. Oh ya, dan buat teman-teman yang memang masih awam dengan dunia demonologi, segala sesuatu yang ada di sini ini tidak akan berdampak apapun atau tidak akan membawa efek apapun karena semua informasi yang ada di sini baru bisa berefek atau berdampak pada saat dilakukan sebuah ritual yang memang komplit dan yang memang benar. Jadi nggak usah khawatir, tidak perlu khawatir, tidak akan ada berdampak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya Elmika Project supaya kita bisa terus menyajikan informasi-informasi yang menarik seputar dunia mistis. Elmika Project and this is what we do. Gothia Demon urutan ketiga bernama Phasago, dan kalau kita bicara soal Phasago, dia menempati posisi sebagai The Mighty Prince dan sealnya itu tin ya, tin itu kayak kaleng gitu ya. Phasago ini paling bagus kalau kita bicara soal waktu pemanggilan, paling bagus melakukan pemanggilan Phasago itu ada di awal April, dan yang kita butuhkan pada saat kita mau melakukan satu ritual pemanggilan Phasago adalah lilin biru. Jadi jangan lupa lilinnya kali ini beda lagi warnanya. Yang dibutuhkan adalah lilin biru. Kemudian kita membutuhkan cermin. Dan yang ketiga kita berada di ruangan yang gelap, jadi minim cahaya ya. Kalau kemampuan dari Phasago sendiri, kemampuan yang dia punya itu dia mampu untuk menemukan barang yang hilang atau barang yang tersembunyi. Jadi kalau kita ada barang yang kita lupa naroknya atau ada barang yang hilang, kemudian kita mau minta bantuan dari luar, kita bisa minta bantuan dari Phasago untuk menemukan barang yang hilang. Dan Phasago ini juga menguasai tentang simbol-simbol, jadi berbagai macam simbol. Kita bisa gunakan bantuan dari Phasago ini misalkan untuk membantu membaca tarot, simbol-simbol yang ada di tarot itu juga bisa. Jadi dia bisa membantu kita untuk mengartikan, memberikan kita satu intuisi apa arti dari simbol-simbol yang muncul dalam pembacaan kita. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Phasago. Dan penampakannya, Phasago akan muncul berwujud atau menyerupai manusia, dan kemunculannya itu dia akan muncul dari bayang-bayang cermin. Itulah kenapa pada saat ritual tadi aku bilang kita membutuhkan cermin. Jadi pada saat pemanggilan nanti kita pegang cerminnya, pada saat kita melihat cerminnya nanti dia akan muncul dari balik cermin itu, dari bayang-bayang cermin tersebut. Samigina atau sering disebut juga Gamigin menempati urutan keempat dalam posisi Gothia Demon ya. Samigina atau Gamigin ini merupakan atau ranknya itu masuk ke dalam Great Marquis dan sealnya itu silver atau perak. Samigina ini merupakan penguasa dari gerbang utara atau dia yang menguasai wilayah utara. Dan kalau kita mau melakukan satu pemanggilan, bulan yang paling baik itu bisa jatuhnya di bulan April. Jadi selama bulan April itu adalah merupakan koneksi yang paling kuat untuk kita bisa melakukan
pemanggilan Samigina. Fungsinya buat apa sih kita panggil Samigina? Oke. Samigina ini dia punya kemampuan untuk membantu kita berkomunikasi dengan mereka yang sudah tidak ada, dalam artian membantu komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, terutama mereka yang meninggal tenggelam di lautan atau mereka yang meninggal dalam kondisi berdosa. Samigina ini memimpin 30 legion spirit dari neraka ya. Dan kemudian kalau kita bicara soal seal dan juga wujudnya seperti apa, ini adalah gambaran atau ilustrasi dari seal yang digunakan untuk pemanggilan Samigina. Dan untuk penampakannya sendiri, pada saat kita melakukan satu ritual, kalau ritual itu berhasil, maka dia akan menampakkan sosoknya kepada kita berwujud kuda. Jadi dia bisa datang dalam wujud kuda, atau dia bisa sebetulnya datang dalam wujud manusia, menampakkan dirinya sebagai manusia yang matanya tuh jadi hitam semua gitu, jadi kayak bolong tapi nggak bolong, jadi matanya hitam semua gitu. Jadi itulah penampakan Samigina kalau memang ritualnya berhasil dan dia mau untuk menampakkan dirinya. Dan apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk memanggil Samigina? Karena dia berhubungan dengan kayak ritual necromancer gitu, yang dibutuhkan adalah lilin hitam. Dan kalau mau ritualnya itu lebih bagus lagi, kita melakukan ritualnya itu di pemakaman. Jadi itu akan lebih cepat berhasil, karena memang kalau panggil dia ini pasti hubungannya dengan sesuatu untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah nggak ada. Di posisi kelima ini kita akan membahas tentang Marbas. Jadi Marbas ini kalau kita bicara ranknya itu adalah the great president. Jadi bukan presiden yang memimpin satu negara ya, beda lagi ceritanya soal itu. Marbas ini memimpin sekitar 36 legion spirit dari neraka. Bisa bayangkan itu lumayan banyak loh ya. Dan kalau kita mau melakukan satu pemanggilan terhadap Marbas itu, yang paling bagus kita lakukan itu di pertengahan bulan April. Jadi pertengahan bulan April merupakan waktu yang koneksinya paling kuat dan paling tepat supaya ritual kita berhasil dan bisa terhubung dengan Marbas. Kemudian apa saja sih yang kita butuhkan pada saat kita mau terhubung dengan Marbas? Kita membutuhkan lilin berwarna kuning. Lilin berwarna kuning, kemudian kita membutuhkan suatu benda, boleh dikatakan kayak kaleng gitu. Terus kemudian kita butuh kayak air raksa, itu hanya sebagai bahasa Jawanya kayak syarat gitu untuk kita bisa melakukan satu ritual pemanggilan. Kalau bicara seal dan juga penampakan, berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Marbas. Dan penampakannya, pada saat ritual kita berhasil, dia akan menampakkan wujudnya kepada kita dengan sosok singa yang memang auranya itu auranya itu bagus banget, bukan bagus kayak gimana, tapi wibawanya bagus. Itu akan kerasa lah nanti kalau kalian bisa dan ritualnya berhasil, kalian bisa ngerasain sendiri aura kewibawaannya tuh gede banget. Dan dia bisa juga kalau kita minta gitu ya, berubah untuk, kalau kita takut kita bisa minta dia untuk berubah jadi kayak manusia gitu per wujud aja supaya nggak terlalu menakutkan. Kalau dia berubah wujud menjadi menyerupai sosok manusia, biasanya dia akan tampil dengan ciri khasnya tuh matanya coklat terang dan rambutnya hitam lebat gitu, jadi hitam banget, coklatnya terang kayak bersinar gitu, terus rambutnya hitam. Dan sekarang kita bahas tentang kemampuan dari Marbas. Marbas ini dia lebih bermain kepada memanipulasi kesehatan atau bodi manusia ya, dalam artian gini, Marbas mampu untuk membantu kita menyembuhkan penyakit, membantu mereparasi atau memperbaiki energi kita sehingga kita lebih mudah atau lebih cepat recover dari sakit yang kita derita. Tapi di sisi lain,
Marbas juga mampu untuk mengirimkan satu penyakit, artinya dia mampu untuk membantu mengirimkan santet yang berupa penyakit. Dan dia juga bisa untuk membantu seseorang itu untuk merubah wujud ya, jadi merubah tampilan. Jadi mungkin kalian pernah ketemu atau mungkin pernah ngalamin kejadian atau mungkin pernah ngelihat ada orang-orang yang kalian kenal atau mukanya berubah, bisa terkadang terlihat jauh lebih muda, terkadang terlihat jauh lebih tua, atau kalian melihat seseorang awalnya mukanya begini tapi sedetik kemudian tanpa sengaja kalian melihat loh kok mukanya berbeda lagi. Nah, itu kurang lebih kemungkinan itu adalah bantuan dari Marbas, karena memang mungkin ada perjanjian tertentu atau lagi ada tugas yang dikerjakan, jadi dia ada bantu di situ. Oke, segitu dulu tentang Marbas, kita lanjut bahas yang lain. Berikutnya kita bahas tentang Falevor. Falevor ini ranknya itu Duke dan dia memimpin sekitar kurang lebih 10 Legion Spirit, dan waktu pemanggilan atau koneksi yang paling bagusnya itu ada di pertengahan April. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pemanggilan Falevor ini antara lain adalah lilin berwarna pink atau merah muda. Kemudian kita membutuhkan kaleng, jadi bisa apa aja, mungkin kaleng bekas apa gitu bisa kita gunakan. Kemudian dandelion atau kayak tanaman gitu, dandelion ya, itu optional aja kalau memang ada, tapi kalau tidak ada yang utama itu kita harus ada lilin berwarna merah muda atau pink dan juga kaleng ya. Kalau bicara soal seal dan wujud, berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan dari Falevor. Dan perwujudannya pada saat ritual kita berhasil, maka dia akan muncul di hadapan kita dengan sosok singa tapi kepalanya keledai, atau bisa juga dengan sosok menyerupai manusia tetapi berkulit hijau atau warnanya hijau, jadi penampakannya wujudnya kayak manusia gitu tapi kulitnya hijau. Itu adalah wujud dari penampakan Falevor pada saat dia memang mau menampakkan diri. Kita bahas tentang Falevor ya. Jadi Falevor ini punya nama lain, jadi panggilannya adalah The Duke of Thieves. Sebetulnya ini bukan demon yang kategori aku suka ya, karena memang bukan demon yang bermanfaat untuk dipanggil. Itu kalau dari aku pribadi ya, dan memang sangat-sangat licik dan penuh dengan tipu daya. Falevor ini bisa membantu seseorang untuk memanipulasi pikiran lawannya, lawan bicaranya, lawan yang dihadapinya. Jadi gimana caranya supaya orang yang diajak ngomong ini bisa tunduk, takluk, bisa ngikut apa aja yang kita omongin tuh, dia bisa terperdaya, dia bisa percaya. Nah, dari situ mulai deh, terserah mau diapain atau mau dibohongin apa. Dia juga membantu untuk mereka yang memang punya niatan jahat, dalam artian memang suka mencuri. Dalam melakukan aksinya, dia akan membantu untuk pergerakan tangannya menjadi lebih cepat, intuisinya menjadi lebih tajam, matanya, penglihatannya menjadi lebih tajam, sehingga segala aksinya itu dibantu dan dimuluskan. Jadi orang itu tidak menyadari apa yang dilakukan. Jadi ya memang dia itu julukannya ya memang ngebantu para pencuri. Jadi makanya aku nggak terlalu suka sama demon yang satu ini gitu. Makanya aku bilang demon ini tidak bermanfaat gitu ya. Dan kalau kita bicara soal Falevor, meskipun pada awalnya kita memang bukan seorang pencuri, kita tidak pernah ada niatan pencuri, pada saat kita memanggil dia, nantinya dia akan bisa memanipulasi pikiran kita, akan mempengaruhi pikiran kita sehingga ada keinginan, sehingga timbul keinginan kita untuk mencuri. Itulah efek samping atau efek negatif dari Falevor ya, yang memang aku tidak suka. Jadi kalau buat aku sih, kalau memang tidak ada keperluan mencuri, tidak usah panggil-panggil
Falafor ya. Mending panggil yang lain aja yang memang lebih bermanfaat ya. Berikutnya kita akan bahas tentang Amon dan juga Barbatos. Bagaimana cara pemanggilannya dan seperti apa sosoknya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel Elmika Project. Kita akan bahas itu minggu depan dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Elmika Project and this is what we do.